Niat jahat disinggung, sosok praktisi hukum soroti kejanggalan pengakuan sopir Vanessa Angel soal mengantuk hingga sebabkan kecelakaan. Kejanggalan pengakuan sopir mobil yang ditumpangi Vanessa Angel dan Bibi Ardiansyah disorot praktisi hukum Ricky Finando. Dalam pengakuannya, Tubagus Jody mengaku mengantuk hingga menyebabkan kecelakaan tunggal itu terjadi pada Kamis 4 November. Akan tetapi bertolak belakang dengan pengakuan Jody, warganet berhasil menyimpan bukti bahwa sang sopir masih sempat membuat instastory beberapa saat sebelum kecelakaan. Bahkan sempat beredar video diduga sang sopir panik saat melihat Vanessa Angel dan Bibi Ardiansyah tewas tergeletak di lokasi kejadian. Tubagus Jody diduga kuat mengendarai mobil dengan kecepatan yang sangat tinggi hingga akhirnya mobil Pajero Sport berwarna putih yang dikendarainya membentur beton pembatas jalan tol. Mobil itu terseret hingga 30 meter. Vanessa Angel yang berada di kursi baris kedua bahkan sampai terpental keluar mobil. Berdasarkan rilis yang diterima tribunbo.com pada Jumat 5 November, praktisi hukum Ricky Finando menyebut bahwa alasan Jody kelelahan atau mengantuk sama sekali tidak dapat diterima secara hukum. Hal tersebut dikarenakan bertolak belakang dengan fakta sebelum terjadinya kecelakaan, yaitu berupa video yang diunggah Jody pada stories Instagramnya sebelum terjadinya kecelakaan fatal tersebut. Ricky Finando pun mendesak agar Jody segera diperiksa dan difokuskan materinya tentang dugaan menyetir sempat hingga 190 km per jam. Sang praktisi hukum juga menyoroti dugaan bahwa Jody sejak awal sudah ada niat mencelakakan mobil Pajero Sport putih demi konten dan gaya-gayaan di Instagram. Terbukti kuat dari kecepatan 190 km per jam yang dimasukkan Jody ke Instagramnya, sehingga tak ada alasan yang bisa membuatnya lolos dari ancaman jerat pidana. Penetapan tersangka terhadap Jody, sopir Vanessa Angel dan Bibi harus dilakukan karena berdasarkan fakta hukum. Sebelum terjadinya kecelakaan fatal, dia sempat mengendarai mobil di tol dengan kecepatan yang sangat-sangat membahayakan nyawa, yakni hampir 200 km per jam, tepatnya 190 km per jam. Jadi sudah ada gambaran mens reanya, niat jahat. Patut diduga udah nggak bener sejak awal ya. Kemudian juga saat mengemudikan mobil hampir 200 km per jam, Jody juga masih sempat memvideokan ke arah setir mobil dan angkanya tepat 190 km per jam, lalu diunggah ke Instagram Stories. Ini kan tanda tanya besar, apa motivasinya melakukan itu? Kata Ricky Finando dalam rilisnya Jumat 5 November. Artinya jelas, dia memang memiliki mens rea atau niat menimbulkan kecelakaan dan itu terjadi. Jadi nanti tetapkan dia sebagai tersangka pasal kesengajaan menyebabkan kecelakaan lalu lintas hingga berakibat Vanessa Angel dan Bibi kehilangan nyawa. Jangan sampai keliru pasal, jangan sampai jadi presiden buruk penegakan hukum lalu lintas. Karena kasus ini sama sekali tidak ada unsur kelalaian. Kecepatan 190 km per jam di tol adalah petunjuk utama bahwa ini diduga kuat sengaja berniat membuat celaka dan benar terjadi kecelakaan fatal. Jody bilang ngantuk, ngeblank, kelelahan, bohong semua itu. Alasan yang patut dibuat-buat, tambah Ricky. Ricky menyebut jadi dapat dijerat Pasal 311 ayat 5 UU nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan yang berbunyi, dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat 4 mengakibatkan orang lain meninggal dunia, pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 tahun atau denda paling banyak 24 juta rupiah.
Kecepatan hampir 200 km per jam di tol. Ini tanda tanya besar, apa motivasinya sampai nekat melakukan hal yang membahayakan nyawa banyak orang di dalam mobil. Dugaan saya demi konten Instagram, demi gaya-gayaan ya di Instagram. Karena walau sudah sedemikian ngebut, tapi dia masih sempat videokan lalu dia upload ke Instagram story-nya. Main HP artinya sangat jelas bahwa ini diduga kuat sopir mengemudikan mobil hingga hampir 200 km per jam di tol adalah diduga sengaja demi gaya-gayaan, demi konten Instagram. Sekali lagi diduga demi gaya-gayaan, demi konten Instagram, sehingga itu kesengajaan. Pasal 311 ayat 5 UU nomor 22 tahun 2009 tentang LLAJ, pasal 338 KUHP pidana dan atau pasal 338 KUHP pidana tentang pembunuhan, tegasnya.